Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kembali kami lanjutkan informasi. Ini terkait dengan sejumlah kandidat yang akan maju di Pilkada pada bulan November 2024 di Kabupaten Kolaka Timur. Salah satunya adalah Abdul Aziz yang mengawali karirnya sebagai polisi di Polda Sulawesi Tenggara dan akhirnya memilih jalur politik dengan masuk ke Partai Nasdem. Dan berikut sama-sama kita simak liputannya. Sejumlah kandidat akan maju pada Pilkada November 2024 di Kabupaten Kolaka Timur. Salah satunya Abdul Aziz yang mengawali karirnya sebagai polisi di Polda Sulawesi Tenggara, namun akhirnya memilih jalur politik dan masuk ke Partai Nasdem. Abdul Aziz lahir di Nrekang, Sulawesi Selatan 5 Januari 1986. Abdul Aziz punya tekad yang besar untuk negeri Wonua Sorume lewat visi gerakan membangun dan melayani masyarakat atau GEMAS. Untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat Kolaka Timur, Abdul Aziz tak tinggal duduk depan meja, melainkan turun langsung menemui dan menyerap aspirasi warga di 117 desa dan 6 kelurahan dalam 2 tahun terakhir. Pada prinsipnya sebenarnya bukan maju tidak maju, tapi ini adalah bagaimana kita bisa menjawab harapan masyarakat yang ada di bawah. Karena setelah saya keliling dari 117 desa termasuk juga kelurahan, ada 16 kelurahan yang saya keliling dan saya melihat secara langsung, saya belanja masalah yang ada di sana. Ternyata harapan masyarakat itu ada beberapa sektor yang dia butuhkan, sehingga inilah yang mendorong saya untuk bisa ikut berkontestasi pada Pilkada di tahun 2024 dan insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya di periode selanjutnya kita bisa wujudkan, kita bisa jawab harapan-harapan dan aspirasi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kolaka. Abdul Aziz terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian dengan memberikan ratusan alat mesin pertanian atau Al-Sintan senilai 17 miliar rupiah. Abdul Aziz bertekad menjadikan Kolaka Timur sebagai daerah dengan sawah terluas dan menjadi pemasok utama beras di Sulawesi Tenggara dengan terus melakukan percetakan sawah seluas 3.065 hektar hingga di daerah terluar Kolaka. Abdul Aziz juga menggagas program listrik masuk sawah. Program ini dinilai mampu menghemat energi bagi petani yang kerap kali mengandalkan BBM untuk menggerakkan teknologi pertanian. Kita ketahui bahwa di Kabupaten Kolaka Timur ini yang menjadi potensi yang sangat luar biasa, yaitu dari sektor pertanian. Kita lihat bahwa pertanian kita yang ada di Kabupaten Kolaka Timur sangat subur, sehingga memang pemerintah harus hadir sehingga bisa mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi. Sekarang dari Dinas Pertanian kita maksimalkan yaitu listrik masuk sawah, LMS. Listrik masuk sawah ini kita maksimalkan karena ini akan mengurangi biaya produksi. Ketika biaya produksi rendah, maka insya Allah hasil produksi itu akan meningkat. Karena kondisi lokasi yang ada di Kabupaten Kolaka Timur ini sangat subur, penuh dengan keberkahan yang Terobosan berani Abdul Aziz menggratiskan pengurusan sertifikat PTSL kepada seluruh warga di 117 desa dan 16 kelurahan. Hal ini membuat para petani dan masyarakat mendapatkan kepastian atas kepemilikan tanah. Ide dan gagasan ini menjadi satu-satunya di Indonesia. Di bidang infrastruktur, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz membangun jalan usaha tani di sepanjang 3,8 km, pengaspalan jalan di ruas Tawa Rombadaka, Solewatu, Wesalo, Rate, hingga Karome Tinggi, Baros. Ada beberapa program yang memang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, khususnya di bidang infrastruktur. Perlu kita ketahui bahwa yang menjadi keluhan hari ini masyarakat kita yaitu luas yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk juga pekerjaan pertanian. Dan alhamdulillah di tahun 2023-2024 ini sudah ada pekerjaan yang telah sementara berjalan, sehingga bagusnya infrastruktur ini insya Allah akan
memudahkan, akan mempercepat keterhubungan antar desa, antar kecamatan. Di bidang kesehatan dan kemanusiaan, Abdul Aziz membuat kebijakan dengan menggratiskan biaya BPJS Kesehatan untuk masyarakat, honorer, dan aparatur desa. Selain itu juga mensubsidi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai honorer dan non-ASN. Atas kebijakan ini, Abdul Aziz diganjar penghargaan dari Universal Health Coverage 2 tahun berturut-turut atas terwujudnya jaminan kesehatan di Indonesia. Atas kerja keras dan dedikasi Abdul Aziz, Kolaka Timur mendapat penghargaan sebagai kabupaten terbaik dari apresiasi Forum Genre dan PIK Remaja terkait pelaksanaan edukasi gizi dan anemia tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024. Abdul Aziz juga meraih penghargaan dari Kemenkumham, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara sebagai pendaftaran perseroan terbatas perorangan tahun 2023. Terbaik 1 se-Sulawesi Tenggara atas penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2023. Kolaka Timur juga meraih penghargaan peringkat terbaik kedua, penghargaan pembangunan daerah tahun 2023, kategori perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Saya melihat setelah saya berinteraksi, bersilaturahmi dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka, memang ada terasa suasana termasuk juga sorot mata yang ada di masyarakat ini menginginkan untuk program-program kemarin yang kita laksanakan itu ingin dilanjutkan. Yang mudah-mudahan harapan kita program-program yang selama ini sudah berjalan yang mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Meski telah membangun negeri Wonua Sorume dan menyabet berbagai penghargaan, namun Abdul Aziz belum puas. Pasalnya masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Untuk itu dirinya kembali maju dalam kontestasi Pilkada Kolaka Timur pada November 2024 mendatang. Berdasarkan 3 lembaga survei, elektabilitas Abdul Aziz melejit hingga 79%.